Pria ini menyemprotkan air kepada miniatur kota, guys. Lalu seketika di luar sana ikut hujan juga, guys. Tak sengaja pria ini menemukan miniatur kota ajaib miliknya, guys. Kemudian dia memijit tombol lampu di kotak itu dan benar saja semua lampunya menyala. Karena penasaran, dia melihat dirinya sendiri pada miniatur gereja. Kemudian pria itu menyemprotkan air dan benar saja di luar sana hujan pula, guys, di mana tempat pria itu menyemprotkan air. Keesokan harinya ia mendengar orang-orang keheranan. Tiba-tiba ada hujan di musim salju. Lalu pria ini hanya tersenyum karena orang-orang tidak tahu karena perbuatannya lah hal itu bisa terjadi. Ketika sedang mengobrol dengan pelayan restoran itu, wanita itu mengeluh jika wali kota yang baru sangatlah tidak peduli dengan kota ini. Dan ada kabar restoran wanita itu akan dicat ulang. Malam harinya, pria itu berinisiatif untuk mengecat restoran wanita itu dengan cat kuku. Dan keesokan harinya, restoran wanita itu pun berubah warna, guys. Pria itu pun berpikir akan merubah kota ini menjadi lebih baik. Tiba-tiba ia melihat seseorang kakek terjatuh masuk ke dalam lubang di tengah jalan, guys. Padahal warga telah menulis banyak kotak saran untuk memperbaiki jalan itu. Namun kotak saran itu tidak pernah dibawa, guys. Pria ini mengambil sebuah tulang dan menaruhnya di miniatur, guys. Dan anjing itu pun ngiler. Kok ada tulang jumbo? Pria itu pun membawa kotak saran dan akan mengabulkan saran para warga kota itu. Yang pertama, ia memperbaiki lubang di tengah jalan dengan lem dan sampah-sampah dibersihkan. Begitu pula dengan pohon yang menghalangi jalan. Bahkan anjing pun diberi makan tulang jumbo dong, guys. Dan semua permintaan warga pun telah ia penuhi semua. Ia pun hanya tersenyum mesem karena warga memuji perubahan baru di kota itu. Namun saat ia ke supermarket, orang-orang mengira perubahan itu terjadi karena wali kota baru itu. Pria itu pun jengkel karena sebenarnya itu berkat jasanya. Yang lebih parahnya lagi, warga-warga menyambut wali kota baru itu dan memberikan ucapan terima kasih karena perubahan kota ini. Pria itu pun marah karena warga salah paham. Sudah tahu wali kota ini sangat tidak peduli dengan kotanya. Pria ini pun punya ide. Spontan ia mengambil batu kecil dan di malam harinya ia menjatuhkan batu itu ke mobil miniatur wali kota itu. Dan keesokan harinya mobil itu pun hancur terkena meteor jatuh. Ketika pria ini menjatuhkan batu pada miniatur dan keesokan harinya mobil wali kota itu hancur ditimpa batu besar, guys. Wali kota itu pun marah dan menuduh bocil itu karena telah menggambar mobil wali kota yang hancur. Karena kesal, wali kota itu pun ngibul dong bahwa akan memperbaiki lagi kota ini menjadi lebih indah. Si Udin pun benar-benar marah karena tingkah wali kota itu benar-benar mengesalkan. Ia pun menaruh laba-laba di miniatur itu. Alhasil, wali kota itu ketakutan dan dikejar laba-laba raksasa dong. Untungnya ia nggak keburu dicapluk laba-laba itu. Aduh, ada aja nih si Udin nakut-nakutin orang. Kemudian si Udin memasang banyak lampu cantik agar lebih terang. Namun yang ada banyak konsleting di kota itu sehingga semua warga berkumpul di gereja. Karena kota itu menjadi mati lampu dan warga pun menuntut sang wali kota lah yang harus bertanggung jawab. Suatu hari si Udin ketahuan wali kota itu mendobrak dan menemukan miniatur ajaib itu. Alhasil mereka pun berantem dan membuat miniatur itu rusak. Dan akibatnya kota itu pun menjadi porak-poranda seiring dengan rusaknya miniatur itu dong, guys. Kalau kalian punya miniatur ajaib itu, kalian mau ngapain ya, guys? Coba komen, guys.